Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan kalian lagi. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan tentang materi selanjutnya setelah materi mobilitas sosial, yaitu tentang pluralitas. Ya, oke, kita akan mulai dari pengertian pluralitas. Secara sederhana, pengertian pluralitas itu adalah kemajemukan atau keragaman dalam masyarakat. Nah, kalau kalian lihat di negara kita yang kita cintai, di negara Indonesia, kemajemukan atau keragaman dalam masyarakat itu sangat beragam, ya. Makanya semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Oke, kita akan bahas kemajemukan di masyarakat di Indonesia itu di bagian mana saja gitu ya. Oke, yang pertama adalah di perbedaan agama. Nah, tentu kalian sudah tahu uh, ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Kristen Protestan, Katolik, dan sekarang ada Konghucu, ya. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Oke. Setelah itu di perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya ini sangat luas, ya, dari perbedaan tariannya, pakaian adatnya, ya. Setelah itu tradisi. Nah, itu semua termasuk perbedaan budaya. Oke, berikutnya perbedaan pekerjaan, ya. Kalau kalian lihat di lingkungan sekitar kalian saja, ya, mungkin tetangga kalian kiri kanan, ya, pekerjaannya mungkin berbeda. Ada yang jadi pekerja kantoran, ada yang menjadi dokter. Nah, kemajemukan juga bisa dilihat dari perbedaan pekerjaan. Oke, berikutnya perbedaan suku bangsa, ya. Jadi dilihat dari suku bangsanya, misalnya suku Jawa, ya. Setelah itu suku Bali, nah, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi kemajemukan di masyarakat Indonesia itu bisa dilihat dari satu, perbedaan agama, yang kedua adalah perbedaan budaya, yang ketiga adalah perbedaan pekerjaan, yang keempat adalah perbedaan suku bangsa. Ya, kalau suku bangsa ini malah kalian bisa lihat ada yang matanya sipit, besar, ya, ada yang rambutnya keriting, lurus, warna kulitnya putih, coklat, ya, sawo matang atau hitam seperti itu, ya. Jadi setiap suku bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing. Oke. Nah, ini adalah pluralitas atau kemajemukan di masyarakat kita di Indonesia. Oke. Berikutnya, fungsi keragaman dari pluralitas atau fungsi kemajemukan yang ada di masyarakat itu yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing, terutama di bidang kebudayaan. Nah, kalau kalian lihat contoh fotonya, ya, di sana ada wisatawan asing sedang belajar, ya, tarian tradisional suatu daerah. Oke, kalau dari sana kalian bisa lihat itu adalah suatu tarian tersebut merupakan suatu daya tarik untuk wisatawan asing tersebut. Ya, oke. Berikutnya mengembangkan budaya nasional. Jadi keberagaman perbedaan yang ada di masyarakat, terutama kebudayaan, itu mengembangkan budaya nasional. Budaya nasional itu terbentuk, tersusun. Jadi semakin kaya budaya nasional berarti keragaman budaya di setiap daerah itu semakin banyak. Oke. Nah, jadi yang membangun kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan-kebudayaan di setiap daerah. Kebudayaan di Bali, kebudayaan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di daerah manapun, itulah yang membangun kebudayaan nasional. Oke, berikutnya adalah mendorong perkembangan kebudayaan. Ya, jadi perbedaan
atau kemajemukan itu mendorong adanya suatu inovasi dalam kebudayaan. Ya, jadi kalau kalian Mister ambil contoh misalnya dalam bentuk tarian gitu ya. Tarian tradisional sekarang ada yang namanya tarian kontemporer atau modern gitu. Itu memungkinkan gabungan dari beberapa tarian tradisional gerakannya dijadikan satu menjadi tarian kontemporer ataupun tarian modern. Nah, itu adalah inovasi dari keragaman yang ada. Oke. Nah, yang terakhir ya, ini yang terpenting adalah tertanamnya sikap toleransi. Kenapa Mister bilang ini yang terpenting? Karena begitu kita mengetahui keberagaman, kemajemukan yang ada di masyarakat Indonesia, maka sikap toleransi adalah sikap yang harus ada di dalam diri kita. Ingat semboyan kita yang tadi Mister jelaskan di awal, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Ya, dalam mewujudkan hal ini, sikap toleransi itu penting. Kamu harus bisa menerima kebudayaan yang lain, kamu harus bisa bisa melihat kebudayaan tersebut dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi tidak ada yang itu adalah kebudayaan yang tidak baik, tariannya dia lebih jelek daripada tarian di daerahku. Bukan seperti itu, tapi bagaimana kita bisa melihat pandangan lebih luas tentang kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Maka sikap toleransimu ya itu akan tumbuh. Jadi fungsi keberagaman atau kemajemukan di masyarakat Indonesia ya, yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing, yang kedua adalah mengembangkan budaya nasional, yang ketiga adalah mendorong inovasi kebudayaan, yang keempat tertanamnya sikap toleransi. Oke. Sekarang waktunya kalian berpendapat. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kalian lihat gambar ini ya, di sana terlihat ada 4 orang ibu-ibu gitu ya yang sedang menyeberang gitu ya. Oke. Berikan pendapatmu mengenai gambar di samping dilihat dari kemajemukan di masyarakat dan fungsi keragaman tersebut. Nah, oke. Mister kasih waktu kalian melihat gambarnya terlebih dahulu. Oke. Nah, tepat jawaban kalian kalau yang kalian lihat di sana itu adalah kemajemukan agama. Karena apa? Kalian bisa lihat di sana itu adalah orang yang sedang menyeberang, di mana orang yang berpakaian adat Bali itu sedang membantu ibu-ibu yang selesai sholat ya, karena kita lihat di belakangnya adalah tempat ibadah masjid gitu ya. Oke, jadi ini terlihat adalah kemajemukan agama, di mana fungsi keragaman tersebut ini adalah tertanamnya sikap toleransi. Kenapa Mister bilang tertanamnya sikap toleransi? Kalian bisa lihat di sana karena kondisinya lagi hujan ya, mereka saling memayungi gitu ya. Jadi menyeberang bersama, saling memayungi. Inilah keindahan toleransi umat beragama. Oke? Jadi kalau pendapat kalian seperti itu sudah tepat sekali ya. Oke. Nah, itu saja penjelasan Mister tentang materi kita hari ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.